Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan pemaparan mengenai manajemen usaha, pengelolaan aspek-aspek yang ada dalam kegiatan usaha. Selamat menyimak. Hal-hal apa saja yang perlu kita kelola kalau kita manage dalam sebuah usaha? Yang pertama adalah sumber daya manusia atau SDM. Yang berkaitan dengan pengelolaan SDM, sumber daya manusia, yaitu kriteria atau spesifikasi SDM yang kita perlukan untuk menjalankan usaha kita, skill atau keterampilan yang harus dimiliki oleh SDM, karakter SDM yang kita syaratkan, gender juga seringkali menjadi syarat untuk melakukan suatu pekerjaan. Pendidikan yang diinginkan atau yang disyaratkan untuk melakukan suatu pekerjaan, batas usia minimal atau ada juga yang maksimal. Ini biasanya sangat dibutuhkan sejauh mana kaitannya dengan efek psikologis, kematangan dalam melakukan suatu kegiatan, kesiapan dalam melakukan pekerjaan, jumlah kebutuhan SDM yang kita perlukan, kaitannya dengan luasnya kegiatan usaha. Tempat tinggal sumber daya manusia, apakah di sekitar tempat usaha atau usaha kita menyediakan tempat tinggalnya. Kondisi sosial juga sangat mempengaruhi efek psikologis SDM tersebut. Next, hal yang perlu dikelola adalah keuangan atau permodalan. Ini sangat penting. Yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, permodalan biasanya mengenai sumber dana keuangan permodalan yang diperoleh, jumlahnya dana, jumlah keuangan yang ada dalam kegiatan usaha, penggunaan dana untuk modal kerja, investasi, gaji pegawai, modal kerja seperti bahan baku, bahan pembantu, bahan kemas, investasi untuk peralatan sarana dan prasarana. Masih di keuangan dan permodalan yang kaitannya dengan pengelolaan keuangan, yaitu pengelolaan pendapatan yang dihasilkan oleh kegiatan usaha tersebut dan pembagian keuntungan dari hasil kegiatan usaha. Next, yang perlu dikelola adalah peralatan, mesin, sarana. Hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan manajemen peralatan, mesin, sarana, kurang lebih jenis atau macamnya mesin, peralatan, atau sarana yang digunakan, kualitas peralatan, mesin, sarana, jumlah kebutuhan peralatan untuk menunjang kegiatan usaha, kapasitas kemampuan mesin atau peralatan masing-masing mesin untuk melakukan kegiatannya atau menghasilkan produk, harga peralatan yang akan kita gunakan, umur di sini sejauh mana waktu yang bisa digunakan, yang bisa dipakai untuk penggunaan mesin tersebut atau peralatan tersebut, penyimpanan, tempat-tempat untuk menyimpan peralatan, mesin, dan pemeliharaannya. Pemeliharaan ini tidak kalah pentingnya karena ini kaitannya dengan umur penggunaan mesin atau peralatan.
Next, yang harus dikelola adalah proses produksi dan produk. Yang berkaitan dengan pengelolaan proses produksi dan produk, yaitu tentang metode dan teknik produksi, metode yang dipilih, jumlah proses produksi, jumlah produk yang akan dibuat, bahan dan kualitas produk, waktu proses produksi, pemeriksaan atau pengujian produk, pemeriksaan proses produksi juga, prosedur proses pembuatan produknya, kadaluarsa produk yang dihasilkan atau bahan-bahan juga, bahan-bahan untuk membuat produk juga harus diperhatikan kadaluarsanya. Ada juga pengemasan, pengelolaan, manajemen pengemasan produk. Next, yang pengelolaan berikutnya mengenai tempat usaha. Tempat usaha ini bisa tempat proses produksi atau tempat pemasarannya. Di sini yang kaitannya dengan tempat usaha, pengelolaan tempat usaha biasanya mencakup lokasi tempat usaha tersebut atau lokasi toko tempat pemasarannya, spesifikasi bangunannya, layout dari tempat usaha tersebut, desain. Kalau di sini contoh gambar sini desainnya misalnya desain kekinian ya, desain ada juga desain kuno. Jadi ada kuno, ada kekinian, desainnya desain zaman sekarang, itu lebih variatif lagi. Status kepemilikan tempat usaha, apakah milik sendiri atau bagi hasil dengan orang lain atau sewa. Dan tidak kalah pentingnya adalah sarana energi tempat usaha itu. Sarana energi di sini misalnya ketersediaan air dan listrik itu sangat penting. Next, pengelolaan yang harus dilakukan dalam kegiatan usaha yaitu pengelolaan distribusi, manajemen distribusi, penyaluran produk. Yang berkaitan dengan distribusi atau penyaluran produk biasanya mencakup lokasi sasaran distribusi penyaluran produknya. Daerah-daerah mana yang jadi sasaran produk kita akan disalurkan. Teknik penyaluran produknya seperti apa? Sarana pendukung. Misalnya di sini dicontohkan di gambar ini ada mobil ya, kendaraan, ada forklift ini dan sarana pendukung lainnya. Jadi sarana pendukung untuk distribusi salah satunya adalah transportasi, media transportasinya, jumlah sarananya, sarana pendukungnya, dan jumlah sasaran distribusinya, jumlah produk yang akan disalurkan juga. Berikut waktu atau jadwal distribusi penyaluran produk. Ada juga pemantauan distribusi penyaluran produk. Dan tidak menutup kemungkinan kita harus mengelola pengembalian produk yang tidak sesuai atau rusak dalam distribusi. Ini juga harus kita perhatikan. Berikutnya, pengelolaan atau manajemen konsumen, pelanggan. Ini juga kaitannya dengan manajemen pengelolaan mitra bisnis ya. Kurang lebih karakteristik konsumen, pelanggan, karakteristik mitra bisnis juga, perilaku dan jenis-jenis konsumen. Jadi perilakunya bermacam-macam ya, ada yang suka diskon, ada yang senang ditanya, ada yang aktif untuk menanyakan produk, macam-macam servis yang dapat diberikan dari pihak produsen pada konsumen, kaitannya dengan kepuasan pelanggan. Perlindungan konsumen, jadi konsumen tersebut akan merasa aman
untuk membeli atau menggunakan produk kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Harus kita kelola untuk perlindungan konsumen tersebut. Pemantauan dan evaluasi, pemantauan konsumen pelanggan untuk bisa kita evaluasi perbaikan atau barangkali ada saran, kritik yang bisa membangun untuk perbaikan usaha kita supaya bisa tetap berjalan dengan baik dan konsumen tetap menjadi langganan kita. Dan ada juga layanan purna jual. Ini menjadi sangat penting, layanan purna jual, untuk tetap menjaga hubungan baik dengan konsumen kita. Next, pengelolaan yang harus kita lakukan dalam kegiatan usaha adalah pengelolaan administrasi pencatatan. Administrasi apa saja yang harus diadministrasikan, apa saja yang harus dicatat dari awal sampai akhir yang tadi sudah disampaikan, mesin, SDM, tempat, proses produksi, produk, itu semuanya harus diadministrasikan, harus ada pencatatannya. Nah, lingkup pengelolaan administrasi pencatatan, ini ada sistem pencatatannya seperti apa yang dilakukan, terus menerus atau periodik, jenis-jenis laporan yang akan dibuat. Misalnya laporan keuangan kan ada berbagai macam ya, laporan laba rugi, laporan neraca keuangan, dan lain sebagainya. Perangkat yang digunakan misalnya laptop, printer, scanner, fotokopi, ini yang mendukung untuk administrasi pencatatan. Penanggung jawab, sebetulnya hal-hal yang tadi sudah disampaikan, pengelolaan yang sebelumnya itu semuanya harus ada penanggung jawabnya. Tempat ada penanggung jawabnya, distribusi ada penanggung jawabnya. Jadi semua harus ada penanggung jawabnya supaya kerjaannya lebih bisa dipertanggungjawabkan. Ada penyimpanan, jadi administrasi pencatatan juga perlu kita perhatikan penyimpanannya, pengelolaan penyimpanan administrasi pencatatan. Waktu pelaksanaan penyimpanan, pelaksanaan pencatatan, pelaksanaan administrasinya harus kita perhatikan. Ada kategori atau sifat administrasinya, administrasi pencatatan yang misalnya terus menerus. Jadi kita pisahkan kategori sesuai dengan kategori atau sifatnya. Kategori yang misalnya urgent, SITO, istilah produksi itu SITO, segera. Ada yang bisa di pending dulu ya. Jadi kita sesuaikan administrasi pencatatannya. Ada juga evaluasi dan pemantauan. Ini untuk keberlangsungan efektif dan efisiensi. Next, pengelolaan berikutnya dalam kegiatan usaha yaitu pengelola tentang penyimpanan bahan dan produk. Ya, penyimpanan bahan baku, produk jadi, bahan-bahan pendukung. Ini harus kita kelola, kita manage. Yang kaitannya dengan pengelolaan penyimpanan bahan dan produk, yaitu layout atau tempat penyimpanannya seperti apa. Layoutnya, gambarannya, layout itu gambarannya. Tempat penyimpanan atau gudang misalnya. Sistem tata cara penempatannya seperti apa? Ini masuk biasanya dalam pengelolaan penyimpanan bahan dan produk. Ada jangka waktu, jadi harus tentukan jangka waktu penyimpanan bahan dan produk. Pemantauan pemeriksaan, ini untuk menjaga supaya produk-produk yang tersimpan itu yang benar-benar masih bagus ya, bisa digunakan. Dan berikutnya masih pengelolaan penyimpanan bahan dan produk, yaitu sistem pencatatan dan pemakaiannya seperti apa. Biasanya di tempat penyimpanan bahan dan produk itu tiap bahan atau tiap kelompok bahan itu ada kartu atau bukunya. Jadi yang sudah dipakainya berapa,
stoknya ada berapa, dipakainya kapan, tanggal berapa, untuk apa, pembeliannya berapa, harganya berapa, itu biasanya lengkap, ada catatannya. Jadi kita bisa melihat persediaan bahan atau produk yang ada di usaha kita. Dan masih banyak lagi hal-hal yang perlu kita kelola, kita manage dalam kegiatan usaha. Intinya, semua aspek-aspek yang ada dalam kegiatan usaha itu perlu kita manage dan kita kelola dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Sekian dan terima kasih. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan bisa chat by WhatsApp. Nomornya sudah tertera di slide awal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.